Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas atau mengulik tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan Perpu Corona. Nah, ternyata baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ya terkait judicial review dan uji formil ya, uji material dan uji formil atas Perpu Corona atau yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh beberapa pihak. Nah, putusannya menurut saya ini perlu kita pahami bersama, pahami secara seksama, karena apa yang menjadi landasan dari Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan terkait dengan judicial review ini sangat baik menurut saya. Dan ini akan dicatat dalam sejarah hukum di Indonesia terkait dengan adanya putusan ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya disclaimer dulu. Yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau berbagi pengalaman. Video ini bukan nasihat hukum, dan video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan. Nah, kalau kalian ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut, kalian bisa klik di link yang sudah saya sampaikan, yaitu tinyurl.com/ambekdharma. Nah, di situ kalian bisa langsung konsultasi kepada kami, ya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini beberapa screen capture ya dari berita yang ada di media elektronik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perpu Corona. Nah, ini menarik untuk dibahas karena menurut saya ini salah satu bentuk adanya bahwa hukum itu, Indonesia itu berlandaskan atas hukum. Nah, salah satu bentuk wujud nyatanya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Nah, ini adalah putusannya, putusan nomor 37 garing PUU garing slip 18 Romawi garing 2020. Putusannya ada sekitar 430-an halaman, cukup tebal ya. Jadi di sana kalian bisa atau kita bisa baca filosofi hukum, kemudian teori-teori hukum, atau mungkin dasar pemikiran dari si pemohon maupun dari hakim konstitusi dalam merumuskan suatu putusan, sehingga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu, kita hanya langsung mau skip masuk ke hasil putusannya ya. Nah, sebelum masuk hasil putusan, saya perlu sampaikan juga ternyata dalam putusan ini ada dissenting opinion juga ya. Ada dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dari putusan ini. Jadi kalau sebagai info, hakim konstitusi itu kan ada 9 jumlahnya. Nah, ini ada 3 hakim konstitusi yang memiliki perbedaan pendapat seperti itu ya. Nah, perbedaan pendapat itu nanti akan kita ulas pada video selanjutnya, tapi kali ini kita mau fokus ke hasil putusannya. Nah, putusannya ini ya. Ini saya resume lah ya. Saya nggak ambil full isinya, tapi kalian bisa download sendiri putusan Mahkamah Konstitusinya dan baca, tapi secara garis besar seperti ini. Jadi MK mengubah pasal 27 ayat 1 ya, yang sebelumnya tidak ada kalimat sepanjang dilakukan dengan etikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi ditambahkan. Nah, ini menarik, kenapa? Karena sebelumnya dia bilang gini, pasal 27 ayat 1, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Nah, jadi di sini
MK menambahkan penegasan sehingga tidak terjadi multitafsir. Ya, kalau ini dari pendapat saya seperti itu, sehingga menambahkan sepanjang dilakukan dengan etikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya kalau semua program-program dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan, baik subsidi maupun pemberian bantuan PEN, pemberian subsidi corona dan sebagainya, itu boleh dianggap sebagai bukan kerugian negara kalau memang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya di sini katakanlah nanti penyelenggaraannya ditemukan adanya itikat buruk atau itikat yang tidak baik, maka bisa dijadikan kerugian negara seperti itu, ya. Nah, jadi ya, kuncinya ada di itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itikat baik itu apa? Itikat baik itu kan berarti penilaian secara subjektif. Nah, penilaian secara subjektif kalau di hukum pidana namanya berarti adalah mens rea, ya. Nah, mens rea itu harus diukur, ya. Apakah itu ada faktor, kalau mens rea itu kan biasanya apakah ada faktor kesengajaan, faktor sengaja membiarkan, faktor membantu, atau faktor kelalaian. Nah, itu harus dicek, ya. Kalau itu tidak ada, maka ini tidak dianggap sebagai kerugian negara, ya. Nah, begitu pula yang di pasal 27 ayat 3, ya. Ditambahkan frasa oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi segala keputusan pemerintah bisa menjadi objek gugatan tun, ya. Objek gugatan tun sepanjang tadi, ya, ditemukan kalau memang itu bukan untuk COVID atau dilakukan dengan etikat buruk, ya, seperti itu. Jadi saya pikir putusan MK ini semakin clear, ya, membuat kita clear, membuat mungkin juga aparat penegak hukum itu semakin clear dalam menentukan suatu permasalahan, katakanlah terkait dengan kebijakan pandemi, ya. Nah, kemudian di pasal 29 MK juga mengubah, menambahkan cukup panjang, ya. Jadi harus dinyatakan tidak berlaku sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa COVID telah berakhir dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun kedua. Dalam hal secara faktual, pandemi COVID belum berakhir. Sebelum memasuki tahun ketiga, undang-undang dimaksud atau AKUO masih dapat diberlakukan, namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi COVID harus mendapat persetujuan DPR dan DPRD. Nah, artinya Perpu atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu batas waktunya cuma 2 tahun. Artinya nanti ketika 2 tahun itu adalah Maret, ya. Kalau saya nggak salah bulan Maret tahun 2022. Nah, tapi kalau memang pandemi masih ada, undang-undang itu masih bisa dipakai. Namun khusus untuk pemberlakuan anggaran dan batas defisit harus ada persetujuan dari DPR dan DPD. Seperti itu. Jadi ini semakin clear, sehingga ini sepertinya tidak bisa Undang-Undang 2 2020 atau Perpu COVID ini tidak bisa jor-joran lagi penggunaannya tanpa batas waktu, ya. Saya melihatnya seperti itu. Melihatnya segala budgeting terkait dengan penanganan COVID akan menjadi berhenti di Maret 2022 dan diharapkan pandeminya sudah selesai. Namun kalau pandemi belum selesai, maka alokasi anggaran masih bisa dilakukan, tapi harus persetujuan DPR dan mendapat pertimbangan dari DPD. Nah, saya pikir itu mengenai perubahan
yang cukup signifikan dari Mahkamah Konstitusi, cukup baik ya. Saya sendiri masih senang untuk membaca hal seperti ini karena kita akan mengetahui arah atau langkah kebijakan negara ini mau seperti apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah, atau mungkin kalau karena nanti Anda membutuhkan bahan diskusi atau pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.